saya ini adalah orang tindak pidana pencucian uang. Cari-cari. Tapi belum ada ahli yang menyatakan bahwa perbuatan atau apa yang disangkakan di BAP itu adalah pencucian uang. Viral di media sosial, dukungan netizen atas langkah hukum Panji Gumilang, mengajukan gugatan pra-peradilan status tersangka pimpinan Mahat Al Zaitun itu, dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Banjir dukungan terlihat dari komentar netizen pada Alvin Lim, kuasa hukum Panji Gumilang yang menyampaikan bahwa gugatan itu dilayangkan, karena terdapat kejanggalan dalam penetapan tersangka kasus TPPU terhadap kliennya. Dukungan netizen terutama menyangkut kejanggalan penetapan tersangka dalam tindak pidana pencucian uang karena belum memenuhi alat bukti yang cukup. Di dalam laporan TPPU ini, Panji Gumilang ini nggak salah. Ya, dalam TPPU ya, karena dia nggak pernah mencuci uang, teman-teman. Ya, dibuktikan dengan P19 ini. Ya, makanya kenapa kita adakan yang namanya pra-peradilan. Kamis kemarin Mabes Polri nggak datang, ya. Kami pra-peradilkan penetapan tersangkanya yang menurut kami tidak sah. Bahwa dalam berkas perkara penyidik tidak melampirkan surat pemberitahuan SPDP dan penetapan tersangka kepada tersangka atau keluarga tersangka disertai bukti tanda terima. Ya, jadi pertama secara formilnya aja, bagaimana kamu mau menjadikan Panji Gumilang tersangka, ya naik penyidikan, tapi nggak pernah memberikan SPDP dan nggak memberikan penetapan tersangka. Jadi orang itu diperlakukan kasar ngomong teroris dan hak-haknya ini tidak diberikan. Menurut Alvin Lim, selain kelengkapan formil, kelengkapan material untuk menjadikan Panji Gumilang sebagai tersangka belum terpenuhi, yaitu kurangnya alat bukti untuk mendukung pembuktian terhadap unsur-unsur dari pasal yang disangkakan, sehingga harus dilakukan pemeriksaan kembali atas saksi ahli dan tersangka didukung alat bukti terhadap pasal yang disangkakan. Berdasarkan hasil penelitian tim penuntut umum terhadap berkas perkara, masih terdapat kekurangan material, yaitu kurangnya alat bukti yang bisa mendukung pembuktian terhadap unsur-unsur dari pasal yang disangkakan, agar penyidik melengkapi berkas untuk membuktikan atau mengungkapkan perbuatan yang dipersangkakan terhadap tersangka dan memeriksa kembali saksi, ahli maupun tersangka, didukung dengan alat bukti terhadap unsur pasal yang disangkakan. Mati kan? Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan, bahwa penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap Panji Gumilang sudah sah dan akan dibuktikan dalam sidang pra-peradilan. Menurut Wisnu, sesuai undang-undang, tersangka atau penasehat hukum tersangka boleh mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka oleh penyidik Polri. Dalam sidang pra-peradilan, masing-masing pihak akan mengajukan pembuktiannya. Namun, kuasa hukum Panji Gumilang, Alvin Lim, berkeyakinan sangkaan yang ditujukan untuk kliennya tidak ada bukti hukum yang kuat. Alvin Lim menyatakan dirinya akan membela Panji Gumilang, karena tidak ada unsur pidana untuk menjerat Panji Gumilang sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Fakta hukum yang dibeberkan Alvin Lim, membuat publik bertanya-tanya, apa sebenarnya dasar untuk menetapkan status tersangka terhadap Panji Gumilang, bila tidak ada unsur pidana untuk menjadikannya sebagai tersangka. Inilah yang mengundang reaksi publik dan warganet rame-rame mengomentari kejanggalan kasus tersebut, atau jangan-jangan, ada grand design untuk membungkam Panji Gumilang dengan jalan apapun, termasuk melalui cara-cara kriminalisasi terhadap Panji Gumilang.